meragukan adanya Tuhan, mempertanyakan konsep kekuasaan Tuhan, atau menunjukkan sikap nggak percaya pada konsep ketuhanan, itu seringkali dilabeli sebagai sikap yang arogan. Karena asumsinya sikap beriman itu adalah sikap yang rendah hati dan taat gitu. Rendah hati karena mau mengakui bahwa ada keterbatasan manusia dan percaya bahwa ada kuasa yang tidak terbatas gitu. Tapi sejujurnya ya, aku memperhatikan bahwa kadang keimanan juga bisa merupakan manifestasi sikap arogansi gitu, atau bahkan kadang arogansi yang dibumbui kenaifan gitu. Mungkin gak sih kalau sikap iman itu bisa aja manifestasi kesombongan, sementara keraguan itu adalah sikap rendah hati atau bahkan sikap jujur secara intelektual. Jadi siapa nih yang sombong? Yang yakin atau yang beriman atau yang ragu-ragu? Nah, perlu dicatat ya bahwa penilaian ini subjektif, tergantung siapa yang menilai dan penilaiannya atas dasar apa. Sebelum lanjut, aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman penonton yang join membership channel ini. Sangat berarti buatku, sangat membantuku untuk bisa tetap produktif konten. Dan untuk teman-teman yang belum jadi member, biayanya murah kok, 19 ribuan sebulan nih. Anggap aja teman-teman traktir aku es kopi susu plus donat gitu sebulan sekali. Dengan 19 ribuan, teman-teman bisa mengakses konten-konten eksklusif yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Karena kontennya ekstra sensitif, maka akan dibutuhkan ekstra kebijaksanaan untuk menyimaknya ya. Caranya bisa dengan klik join di sebelah tombol subscribe. Oke, balik lagi ke topik. Sebelum dibahas lebih jauh, kita samain definisi dulu kali ya. Jadi secara konsep itu iman sering didefinisikan sebagai keyakinan yang teguh terhadap sesuatu yang gak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Karena kalau bisa dibuktikan secara empiris ya artinya bukan iman, artinya tahu gitu. Aku bukan beriman pada kursi, aku tahu ini kursi gitu, ada kursi di sini. Nah, dalam konteks agama, iman itu adalah kepercayaan pada Tuhan atau dewa-dewa tanpa bukti fisik. Nah, konsep iman ini adalah elemen yang sentral nih dari banyak agama di dunia, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya. Nah, kalau yang Islam mungkin familiar nih sama konsep akidah, di mana konsep tentang akidah atau keyakinan atau keimanan ini harus menjadi subjek pertama yang diajarkan sebelum subjek yang lain. Nah, keimanan sering dipandang sebagai sikap yang rendah hati, karena seseorang yang beriman itu mengakui keterbatasan manusia dan percaya pada kekuatan yang lebih besar gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya bisa juga iman itu malah bentuk kesombongan ya gak sih? Kenapa? Karena mengklaim kebenaran absolut tanpa bukti itu kan bisa aja dianggap sombong gitu. Gak ada yang bisa membuktikan Tuhan, baik eksistensinya maupun konsep kekuasaannya. Ya maka dari itu percaya pada konsep ketuhanan tanpa pembuktian bukankah jadi makanan ego semata gitu. Jadi manifestasi arogansi juga gitu. Nah, selain itu menerima sesuatu tanpa bukti itu kan sikap yang naif ya. Nah, jadi gini. Beriman kan sering dianggap sebagai sikap rendah hati karena mengakui keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan kekuatan manusia gitu. Nah, dalam banyak agama, iman ini adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dan lebih tinggi dari manusia yang melampaui pemahaman dan penalaran kita gitu ya. Nah, bahkan Paul Tillich dalam Dynamics of Faith itu bilang bahwa iman adalah keberanian untuk menerima yang tidak diketahui dan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Jadi bukan cuma rendah hati karena mengakui bahwa manusia tidak memiliki semua jawaban, tapi juga berani untuk mempercayai yang tidak diketahui. Pernah dengar istilah leap of faith kan? Ya, atau terjemahannya lompatan keyakinan gitu ya. Soren Kierkegaard yang mempopulerkan istilah ini. Jadi di dalam karyanya Fear and Trembling, menurut Kierkegaard, iman itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan atau dibuktikan dengan logika atau dibuktikan dengan rasionalitas gitu. Iman adalah keputusan yang melampaui bukti empiris dan memerlukan lompatan keyakinan yang penuh dengan keberanian dan kerendahan hati gitu. Nah, jadi iman itu adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, dan meskipun nggak kita pahami, meskipun kita nggak punya bukti, kita memilih untuk mempercayainya gitu ya. Meskipun kita nggak punya bukti konkret. Nah, tapi gimana nih jika orang-orang beriman yang pemberani ini jadi meremehkan pandangan orang lain gitu, karena mereka merasa superior karena merasa beriman gitu, jadi merasa lebih mulia dari yang gak beriman. Jadinya kan kalau kayak gitu ya jadi manusia sombong, intoleran, dan gak bisa berargumen secara rasional gitu. Nah, mengklaim suatu kebenaran absolut
itu bisa jadi suatu sikap sombong yang absolut ya nggak? Atau spesifiknya suatu bentuk arogansi intelektual gitu, karena kita tahu yang diklaim sebagai kebenaran absolut itu bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran subjektif atau spesifiknya intersubjektif. Kebenaran yang jadi benar karena dipercaya benar, karena dianggap benar oleh seseorang atau sekelompok orang, bukan karena beneran benar gitu, bukan kebenaran absolut. Kalau kata Nietzsche, kata Friedrich Nietzsche di Beyond Good and Evil, dia bilang agama dan iman itu adalah bentuk pelarian dari kenyataan untuk menghindari tanggung jawab. Ya emang kadang aku ngerasa akuntabilitas orang yang religius itu bisa membingungkan, karena kadang orangnya nggak bisa bedain mana yang memang dia accountable, mana dia bertanggung jawab atas suatu peristiwa, atau mana yang dia dapat sebagai konsekuensi dari peristiwa, atau mana yang dia nggak accountable gitu. Nih baik gini nih, misalnya dia kecopetan, bisa aja dia anggap itu takdir, bisa dia anggap itu kecerobohan dia gitu, karena dia ngantongin dompet di tempat yang rawan copet misalnya. Tapi kalau itu contoh biasa ya, kalau contoh yang agak brengsek misalnya, ada nih orang jahat, dia melakukan kejahatan, tapi dia bikin alasan, soalnya dia dibisikin setan gitu, digodain setan. Nah orang yang paradigmanya kayak gini kan jadi gak punya sense of accountability ya, gak punya rasa akuntabilitas gitu, jadinya gak bisa kita percaya dan gak bisa kita andalkan gitu. Dia juga gak bisa mengandalkan dirinya sendiri gitu. Sikap religius itu juga kadang bisa bikin orang jadi mudah pasrah ya, jadi gak punya self agency yang kuat gitu. Ada penelitiannya itu, korelasi sikap religius dan mudah pasrah gitu. Nah learned helplessness ini aku nggak tahu ya, nggak tahu pasti padanannya dalam bahasa Indonesia itu yang paling pasnya gimana. Ya literally artinya ketidakberdayaan yang dipelajari gitu. Tapi mungkin aku terjemahinnya mudah pasrah karena pengalaman gitu, cocok kali ya. Jadi learn helplessness ini adalah istilah dalam psikologi, suatu kondisi di mana seseorang itu pasrah dan nggak mencoba untuk menghindari situasi negatif yang dialami meskipun peluang solusinya ada, tapi nggak mereka ambil. Bisa juga karena sebelumnya udah nyoba tapi gagal. Nah di kesempatan percobaan selanjutnya nggak dicoba lagi. Ini biasanya kasus-kasus di ini, misalnya istri-istri yang terjebak di domestic violence gitu. Suaminya suka ngasih kekerasan tapi dia nggak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan kadang sebenarnya bisa keluar tapi dia memilih nggak keluar gitu, yang kayak gitu ya. Nah kalau di hasil penelitian tadi dijelasin bahwa memang ada hubungan antara sikap religius dan sikap mudah pasrah ya, terutama di situasi sulit yang di luar kendali manusia. Biasanya ya udah pasrah aja, oh ini takdir, Tuhan memang berkehendak begini gitu, Tuhan, atau mungkin Tuhan punya rencana lain buat aku, atau nanti pasti ada hikmahnya sih gitu. Nah sikap-sikap kayak gini bikin manusia religius kadang nggak ambil action secara langsung karena percaya semua sudah diatur. Ini menarik ya, bahwa ada hubungan antara sikap mudah pasrah dengan sikap religius. Perlu dicatat ada hubungan atau ada korelasi, itu bukan berarti kausalitas ya, bukan berarti orang mudah pasrah karena dia religius atau sebaliknya gitu, karena dia religius maka dia gampang pasrah, gak gitu. Bisa aja ada faktor lain yang memengaruhi dua variabel itu. Nah terus gimana nih dengan keraguan? Apakah orang-orang yang ragu, yang skeptis, atau bahkan yang sikapnya nggak percaya itu adalah suatu kesombongan? Sebenarnya bisa goes both ways ya, dengan alasan yang sama kenapa orang beriman itu sombong. Misalnya karena merasa superior secara intelektual gitu, karena mereka bukan orang-orang yang mau menerima klaim tanpa bukti misalnya. Ya tapi sekaligus bisa juga dianggap sebagai kerendah hatian gitu, sebagai humility, karena ya nggak tahu, karena kan nggak tahu, nggak ada bukti, masa mau diterima begitu saja sebagai kebenaran gitu. Ada konsep yang namanya intellectual humility, suatu konsep yang secara personal sangat aku suka dan aku berusaha untuk senantiasa menerapkan konsep ini buat diriku sendiri ya. Jadi intellectual humility, atau kalau bahasa Indonesia artinya itu rendah hati secara intelektual, adalah sikap di mana kita bisa menilai diri sendiri secara akurat atau setidaknya mendekati akurat. Artinya kita tuh aware sama apa yang kita tahu, yang kita pahami, dan sampai mana batas pengetahuan kita. Yang mana dengan mindset kayak gini kita jadi lebih terbuka untuk mau belajar lebih dan memahami lebih dalam lagi. Dinamakan humility gitu, atau kata sifatnya humble ya, karena dengan begini ya udah ngelepas ego, udah nggak so pinter, nggak so tahu gitu ya, karena sesuai fakta aja. Kalau seseorang ini mengklaim dia bisa bangun roket gitu ya, orang yang intellectually humble ini
mengklaim dia bisa bangun roket ya karena faktanya dia bisa gitu. Dia punya skill dan pengetahuan yang dia butuhkan untuk membangun roket. Jadi bukan karena dia lagi pamer gitu. Karena dia kan humble. Nah kalau aku boleh cerita, aku juga nggak nyaman dikenali sebagai seorang yang hafal Quran karena beberapa alasan pribadi. Tapi kalau ditanya apakah kamu hafal Quran, ya aku harus jawab iya karena faktanya begitu gitu. Dan aku punya kayak syahadah atau semacam ijazah gitu atau sertifikasi hafal Quran dari 4 institusi yang mana berarti pengetahuan aku ini tuh diakui gitu, legit, dan bukan aku ngaku-ngaku. Terus kenapa aku nggak ngaku ya kan? Kalau aku bilang enggak, itu kan artinya aku bohong gitu. Dan sebagai orang yang menjunjung tinggi clear communication, aku juga nggak mau jawab ambigu gitu. Kayak hafal Quran ya? Iya insya Allah, kan gak jelas ya. Atau insya Allah kan artinya jika Allah menghendaki gitu. Atau malah aku jawab kayak alhamdulillah gitu. Itu juga nggak menjawab gitu. Aku malah segala puji bagi Allah gitu. Jadi iya atau enggak gitu. Nah itu kan nggak jelas dalam konteks berkomunikasi secara jelas ya. Kadang orang yang cakap, yang terampil dan punya kapabilitas, dia nggak mau mengakui keterampilan yang dia punya karena nggak mau dianggap tinggi atau dianggap sombong. Tapi jadinya kan itu jadi bentuk ketidakjujuran gitu. Dan jadi bentuk rendah diri sama rendah hati beda ya. Rendah diri itu kan ya bisa aku bilang toksik lah ya, toksik buat dirinya sendiri terutama. Jadi rendah diri itu lekat sama insecure sama minderan gitu. Kalau emang bisa dan emang tahu dan emang paham dan emang jago gitu, kenapa nggak own it gitu? Nggak usah dipakai jadi bahan sombong, tapi akuin aja sebagai fakta gitu. Orang yang intellectually humble itu rendah hati secara intelektual, nggak insecure kalau ketemu yang lebih pintar, dan nggak emosian kalau ketemu orang yang bodoh gitu. Karena kerendahan hatinya itu bikin dia lebih toleran, lebih respectful, dan nggak egosentrik. Jadi orang yang intellectually humble itu adalah orang yang punya sikap di mana kita tahu apa yang kita pahami, apa yang nggak kita pahami, karena kita tahu limit dari kemampuan dan pengetahuan kita jadi nggak overclaim dan pikiran kita tetap terbuka terhadap ide baru dan nggak ketrigger nih kalau ada evidence baru gitu. Kalau misalnya evidence barunya ini menentang pengetahuan lama yang kita punya, karena kan kalau kita udah merasa paling jago nih, kayak merasa paling jago banget, kita jadi cenderung nutup diri dari informasi baru, jadi kita nggak berkembang kan nantinya. Makanya dibutuhkan kerendahan hati. Jadi sikap intellectually humble itu sikap yang proporsional gitu, dosisnya tepat. Tahu yang kamu tahu yang kamu nggak tahu. Nah kita jadi nggak sombong, tapi juga nggak insecure gitu. Karena kan emang faktanya setiap individu nggak bisa tahu segalanya, nggak bisa paham segalanya, dan mungkin emang nggak akan ada cukup waktu dan tenaga untuk mempelajari segalanya. Jadi nggak apa-apa. Tapi itu makanya bersikap rendah hati ya jadi penting. Jadi ya sebenarnya menyatakan sikap, menurut aku ya sebenarnya sikap menyatakan keraguan atau ketidaktahuan atau bahkan ketidakpercayaan itu bisa juga manifestasi dari rasa rendah hati intelektual, menurutku. Dan mengutip Bertrand Russell dalam The Problems of Philosophy, dia bilang sikap skeptis adalah pengakuan bahwa kita mungkin tidak memiliki semua jawaban dan bahwa keyakinan kita harus selalu terbuka untuk dipertanyakan dan diuji. Jadi siapa nih yang sombong? Mungkin jawabannya gak sesederhana itu ya. Keimanan itu bisa menjadi bentuk kerendahan hati gitu ya, jika memang dasarnya adalah mengakui keterbatasan manusia gitu. Tapi keimanan juga jadinya bisa jadi sombong gitu kalau mengklaim kebenaran absolut tanpa bukti, apalagi kalau memaksakannya ke orang lain ya, apalagi sampai muncul sikap diskriminatif gitu. Nah di sisi lain, keraguan atau sikap skeptis itu nggak selalu merupakan bentuk kesombongan gitu ya. Bukan sikap menolak kebenaran, tapi kebenarannya ini gimana nih pembuktiannya. Nah keraguan itu bisa jadi juga merupakan ekspresi dari keinginan untuk tetap jujur terhadap kebenaran, terhadap bukti, dan terhadap realitas gitu. Yang jelas dan yang paling penting, baik keimanan maupun ketidakimanan gitu ya, tidak percayaan itu memerlukan sikap terbuka dan saling menghormati ya, karena pada akhirnya pertanyaan tentang ketuhanan, tentang eksistensi hidup gitu dan makna hidup itu adalah perjalanan pribadi yang harus dilalui dengan hati-hati dan rendah hati, dan prosesnya juga harus dikasih ruang gitu, prosesnya juga harus dihormati gitu. Setuju nggak? Atau kamu punya pandangan lain? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.